Halo guys, kembali lagi bersama gue David. Kali ini gue akan membahas alur film yang berjudul I Am T-Rex yang dirilis pada tahun 2022. Film ini bercerita tentang seekor T-Rex kecil yang harus kehilangan ayahnya karena perebutan kekuasaan. Hal itu membuatnya harus tinggal di tempat lain untuk bertahan hidup. Sejak saat itu, ia pun terus berlatih untuk menjadi kuat agar dapat membalaskan dendam dan kembali merebut tempat tinggalnya dulu. So, tanpa perlu lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film nampak kehidupan pada 65 juta tahun yang lalu, di mana bumi masih dikuasai oleh hewan-hewan yang bernama dinosaurus. Suatu hari nampak seekor T-Rex yang bernama Logan sedang melakukan pemburuan. Ia merupakan penguasa di tempat bernama Lembah Hijau. Selesai berburu, ia lalu memanggil anaknya yang bernama Jared. Ternyata sejak tadi ia sudah menyaksikan pemburuan yang dilakukan oleh ayahnya. Kemudian Logan berkata pada Jared, jika nanti ia sudah besar pasti akan bisa sehebat dirinya. Namun hal itu masih tidak terlalu dihiraukan oleh Jared karena ia masih senang bermain. Di sana nampak Jared sangat menikmati hari-hari bersama ayahnya, baik itu saat patroli maupun pada saat berburu. Selain itu, Logan juga selalu mengajarkan Jared berbagai macam hal, termasuk tentang jamur yang beracun. Suatu hari pada saat mereka sedang patroli, tiba-tiba Logan merasa ada sesuatu yang aneh. Hal itu membuat Logan menjadi waspada dan hati-hati. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk kembali ke Lembah Hijau. Ternyata di sana ada sekelompok Deinonychus yang dipimpin oleh seekor T-Rex jahat yang bernama Fang. Mereka baru saja memangsa dinosaurus lain, membuat Logan menjadi marah. Sebenarnya mereka hampir saja bertarung, tapi untungnya para Deinonychus mengingatkan Fang agar jangan berkelahi, karena mereka takut dinosaurus lain datang untuk membantu Logan. Setelah itu Logan dan Jared pun pergi melepaskan Fang dan anak buahnya. Melihat semua itu, Jared lalu bertanya, kenapa ayah melepaskan Fang dan anak buahnya? Mendengar pertanyaan Jared, Logan pun berkata, jika tidak semua masalah harus diselesaikan dengan cara kekerasan, ada saatnya kita menunjukkan belas kasihan pada lawan kita. Keesokan paginya, Jared bermain dengan hewan-hewan lain yang ada di Lembah Hijau, hingga tanpa ia sadari, ia pun masuk ke dalam rumah Therizinosaurus. Hal itu membuat induknya marah karena disangka mau mengambil telurnya. Untungnya Logan segera datang dan menyelamatkan Jared. Hal itu pun membuat Logan heran, kenapa Therizinosaurus bisa melakukan hal itu pada anaknya. Ternyata ia sudah tidak percaya lagi dengan T-Rex, karena beberapa hari yang lalu ada seekor T-Rex bersama dengan 3 Deinonychus mau mencuri telur miliknya. Mendengar hal tersebut, Logan dan Jared pun yakin kalau dinosaurus yang dimaksud adalah Fang dan anak buahnya. Kemudian mereka pun mencoba untuk memeriksa semua area di Lembah Hijau. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menemukan Fang dan anak buahnya yang lagi memburu sekelompok Parasaurolophus. Melihat apa yang dilakukan oleh Fang dan anak buahnya, Logan pun meminta Jared untuk bersembunyi. Sementara dirinya akan memberi pelajaran pada Fang berikut anak buahnya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertarung. Di sana nampak Logan yang dikeroyok oleh Fang dan anak buahnya. Walaupun sebenarnya Logan bisa mengalahkan mereka semua, namun pada akhirnya ia kalah dan terjatuh ke dalam jurang. Melihat ayahnya yang terjatuh, Jared pun berteriak. Hal itu sontak membuatnya diburu oleh para Deinonychus. Untungnya ada seekor Pteranodon yang bernama Ben datang menyelamatkannya. Namun sayangnya saat Ben akan membawa Jared ke tempat yang aman, tiba-tiba datang Pteranodon lain menyerang hingga membuat mereka terjatuh. Keesokan paginya, Jared yang terbangun lalu menyadari jika ia sudah berada di luar Lembah Hijau. Tak lama setelah itu ia pun dikejar oleh seekor raptor. Untung Jared bertemu dengan seekor burung yang bernama Kay. Di sana Kay menunjukkan jalan agar Jared bisa bersembunyi. Setelah terbebas dari raptor yang mengejar, Jared pun mulai merasa lapar. Mengetahui hal itu, Kay sempat menawari buah-buahan. Namun hal itu ditolak oleh Jared.
Kemudian Jared pun mulai menangkap ikan, namun sayangnya selalu gagal. Setelah itu Jared yang sangat kelaparan lalu melihat jamur beracun yang pernah diberitahu oleh ayahnya. Tapi karena sudah tidak tahan lagi, ia pun lalu memakan jamur itu dan pingsan. Singkat cerita, Jared pun terbangun dari pingsannya. Tiba-tiba ia mencium aroma daging. Hal itu membuatnya mencari dari mana asal aroma tersebut. Ternyata tidak jauh dari sana ada seekor dinosaurus yang sudah mati. Jared yang merasa senang lalu memakannya. Namun ternyata bangkai dinosaurus itu adalah makanan milik Ceratosaurus yang bernama Lucas. Melihat Jared yang mencuri makanannya, ia pun lalu mengusir Jared dan menyuruhnya untuk jangan lagi kembali. Tapi ternyata Jared masih menunggu Lucas selesai makan dari balik bebatuan untuk mendapat makanan dari sisa-sisa bangkai dinosaurus tersebut. Awalnya Lucas mau menghabiskan semua makanannya, tapi karena merasa kasihan, akhirnya ia pun membagi makanan tersebut pada Jared dan mereka pun makan bersama. Seiring dengan berjalannya waktu, Jared dan Lucas pun mulai saling mengenal. Mereka nampak selalu bersama dalam melakukan pemburuan. Setelah sekian lama bersama, akhirnya Lucas tahu jika Jared berasal dari Lembah Hijau, sebuah tempat yang katanya dijaga oleh seekor T-Rex kuat dan menjadi penguasa di tempat tersebut. Setelah mendengar semua cerita Jared, Lucas yang simpati pada Jared lalu bersedia untuk membantu dan melatih Jared agar dapat menjadi T-Rex yang kuat, sama seperti ayahnya. Keesokan harinya mereka pun mulai berlatih. Di sana Lucas mengajarkan banyak hal, mulai dari refleks dan kelincahan, bagaimana ia bisa melewati jalan berbatu, melatih kekuatan dengan menggunakan sebuah pohon, serta berlatih daya tahan tubuh. Semua itu pun dilakukan oleh Jared, meskipun ia terus gagal berkali-kali. Namun karena ia sudah berjanji mau membalaskan dendam pada kematian ayahnya, akhirnya Jared pun terus berusaha melakukan semua latihan itu setiap harinya. Hingga pada suatu hari saat Jared sedang melakukan latihan, tiba-tiba ia melihat seekor Brachiosaurus kecil yang bernama Lex sedang diganggu oleh anak buah Feng. Walaupun ada perasaan takut, tapi Jared tetap memberanikan diri untuk menolong Lex. Singkat cerita, Jared pun menghadapi anak buah Feng, tapi jelas saja pertarungan itu tidak seimbang. Namun di saat yang tepat, tiba-tiba muncul Lucas menolong Jared. Setelah Lucas berhasil mengalahkan dan mengusir anak buah Feng, terjadi perdebatan antara Lucas yang ingin memangsa Lex dan Jared yang terus saja menghalanginya. Akibat perdebatan itu, Lucas lalu mengusir Jared dan memintanya agar jangan pernah kembali lagi. Kemudian Jared pun pergi bersama dengan teman barunya Lex sambil mencari makanan. Di tengah perjalanan, Lex selalu bercerita kalau ia sudah berpisah dengan ibunya pada saat mereka sedang melakukan migrasi ke tempat yang baru. Jared yang merasa kasihan lalu memutuskan untuk membantu Lex mencari ibunya. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya berhasil menemukan sekelompok Brachiosaurus yang sedang bermigrasi. Tapi sayangnya tiba-tiba anak buah Feng muncul kembali. Melihat hal itu, Jared pun menyuruh Lex untuk pergi untuk menemukan ibunya, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian anak buah Feng. Namun naasnya, Jared harus tertangkap dan dibawa oleh anak buah Feng. Ternyata mereka menangkap Jared untuk memanfaatkannya sebagai umpan agar dapat memancing Lucas. Dan benar saja, tak lama kemudian Lucas pun datang. Mereka pun lalu menjebak Lucas dan berniat untuk membunuh Lucas di dalam ngarai bersama dengan Jared. Di saat para Deinonychus menyerang, Lucas pun lalu berjuang untuk menyelamatkan Jared yang masih pingsan. Hal itu pun membuat Lucas terluka cukup parah, sehingga tidak bisa lagi menyingkirkan bebatuan yang membuat mereka terjebak. Saat mereka sedang berusaha untuk meruntuhkan bebatuan itu, tiba-tiba terdengar suara Lex yang meminta mereka berdua untuk menjauh. Ternyata Lex datang bersama dengan ibunya.
Kemudian Lex dan ibunya pun membantu mereka keluar dari ngarai tersebut. Setelah berhasil keluar, Jared mengucapkan salam perpisahan pada Lex karena ia akan kembali berlatih dengan Lucas. Sementara Lex yang sudah menemui ibunya berniat melanjutkan lagi perjalanan mereka. Sejak saat itu, Jared mulai berlatih dengan sangat keras. Singkat cerita, hari demi hari pun terus berlalu. Sekarang Jared kecil sudah tumbuh menjadi T-Rex dewasa. Suatu hari Jared tanpa sengaja bertemu dengan Keratos lain yang bernama Roman. Ternyata Roman ini adalah saudara dari Lucas. Jadi dulunya ayah Lucas merupakan penguasa di salah satu lembah yang bernama Lembah Naga. Di sana Lucas seharusnya menjadi penerus sang ayah. Namun karena Lucas tahu jika adiknya yang bernama Leon ingin menjadi raja, akhirnya Lucas pergi demi mewujudkan impian adiknya tersebut. Kembali pada masa kini, Roman yang bertemu dengan Lucas lalu diberitahu jika ternyata tata Leon sudah dijatuhkan oleh Ceratosaurus lainnya yang bernama Crew. Keesokan harinya, Lucas bersama Jared pergi ke Lembah Naga untuk menyelamatkan Leon adiknya. Saat bertemu dengan Crew, ia pun mengatakan jika Lucas ingin menyelamatkan Leon, maka Lucas harus menang bertarung darinya esok hari. Tapi pada malam harinya, Roman berkata jika Crew sudah menangkap kedua anaknya. Roman pun mengajak Lucas hingga keluar dari Lembah Naga. Hal itu dilakukan agar Lucas tidak bisa hadir di pertarungan. Dengan demikian, semua penghuni Lembah Naga akan menganggap Lucas sebagai pengecut. Dan hal itu akan memuluskan rencana Crew menjadi raja yang diakui. Saat matahari terbit, Jared yang melihat Lucas tidak datang lalu mengatakan jika ia akan menggantikan Lucas bertarung melawan Crew. Namun saat mereka akan bertarung, tiba-tiba Lucas datang dan membuktikan jika dirinya bukanlah seorang pengecut. Dalam pertarungan tersebut, Lucas berhasil mengusir Crew. Meskipun awalnya ia sempat hampir kalah. Sementara Jared dan Roman akhirnya berhasil melepaskan semua Ceratosaurus yang dikurung oleh Crew. Setelah masalah Lucas selesai, sekarang waktunya Jared membuat keputusan. Apakah ia masih ingin balas dendam dan merebut kembali Lembah Hijau, atau ia akan merelakan semuanya demi sesuatu yang sudah ia dapatkan selama ini. Keesokan harinya, Jared pun memutuskan untuk kembali merebut Lembah Hijau dari tangan Feng dan anak buahnya. Sesampainya di sana, ia langsung menyerang 3 anak buah Feng. Meskipun sempat kaget melihat Jared yang masih hidup, akhirnya mereka pun membuat sebuah siasat untuk Jared. Jared yang termakan siasat dari mereka lalu mengajaknya bekerja sama untuk bisa mengalahkan Feng. Dengan alasan Feng yang sudah menjadi raja sangat brutal. Singkat cerita, akhirnya Jared bertemu dengan Feng. Pertarungan di antara mereka pun terjadi. Di saat mereka sedang bertarung, tiba-tiba muncul Deinonychus bersama pasukannya. Ternyata mereka memang sudah berencana untuk menyingkirkan Feng dan juga Jared. Mereka berani melakukan hal itu karena pertarungan tersebut dilakukan di pinggir tebing. Jadi mereka bisa bekerja sama untuk menjatuhkan Feng dan Jared ke dalam jurang. Hal tersebut lalu mengingatkan Feng akan kejadian yang sebenarnya pada waktu itu. Ternyata Logan terjatuh karena ingin menyelamatkan Feng yang hampir saja terjatuh. Akhirnya hal itu membuat Feng tersadar dan meminta maaf atas semua kejahatan yang ia sudah lakukan. Setelah itu Feng pun melawan para Deinonychus yang selama ini menjadi anak buahnya. Bahkan demi menyelamatkan Jared, Feng harus terjatuh ke dalam tebing. Pada akhirnya Jared berhasil merebut kembali Lembah Hijau dan menjadi penguasa yang baru sebagai penerus ayahnya di tempat tersebut. Dan film pun tamat. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.